terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Shalom Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Bulan-bulan ini kita merayakan Paskah. Kita sudah merayakan kenaikan Tuhan di surga. Kita percaya Tuhan memberikan kuasa-Nya, kasih-Nya kepada Oma Opa. Kalau Oma Opa boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah apapun yang terjadi bagi kita semua gereja Tuhan hari-hari ini, biarlah kita terus ingat kasih Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus menyertai Oma Opa dan seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, sampai kemuliaannya dinyatakan, sampai amanat agung diselesaikan. Haleluya. Mari Oma Opa, kita belajar satu lagu ini bersama-sama, bahwa kasih Tuhan indah dan di atas segala-galanya. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatanku, hebatku, karena anugerah-Mu Tuhan. namun oleh anugerah
yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus. bukan karena Kebaikanku, amin, bukan karena hebatku, haleluya, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. mari angkat tangan Oma bersama-sama. Engkau baik, Sungguh baik bagiku, Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Angkat hatimu, Engkau baik, Yesus. Engkau baik, Yes. sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus. Katakan sekali lagi, Engkau baik, baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Kita sembah Yesus yang baik. Tiada Allah yang seperti-Mu. Hanya bagi Kasih-Mu hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Kebaikan-Mu memberikan kekuatan bagi setiap gereja-Mu ya Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus memberkati setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan memampukan Tuhan gereja-Mu Tuhan hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Allah. Terima
Tuhan, haleluya. Pujian hormat hanya bagi Yesus, Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Kiralamo. Sorakan haleluya. Bagi Tuhan, yes. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, Dia memberkati hormat jauh mana serta tinggi dari segala apa yang kami minta. selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, Hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur. sekali lagi oma-oma, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Bagi Yesus Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. selama-lamanya, Selama-lamanya. selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita yang baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami akan terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Oma Opa yang ada di rumah, shalom. Gimana kabarnya? Dari tempat ini saya percaya semuanya sehat-sehat, amin. Semuanya sukacita, haleluya. Biarlah saat ini dimanapun Oma Opa berada, mari terus memuji Tuhan. Mari menari buat Tuhan seperti Raja Daud yang menari-nari bagi kemuliaan Tuhan. Yang siap menari katakan yes. Yang siap menari tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Yes. Yuk angkat tangannya sama-sama, katakan bersama-sama ya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Ya lala, shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Ya ya yo, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, oh. Apapun yang Tuhan ku inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat tangan tinggi katakan ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yuk angkat tangan lebih lagi katakan shalalalala. Goyangannya
Oma opa di rumah, tanggalkan beban persoalan, sukacita di hadapan Tuhan. Ya, shalalalala, oh ya, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, iya iya yo, yes. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan ku inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat kedua tangan, goyang bagi Tuhan, ya. Suka-sukamu Tuhan, ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, sekali lagi, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini yang sukacita di rumah-rumah, yang sakit disembuhkan, yang lemah boleh kekuatan, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya, Oma Opa? Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik, baik buat Opa, Oma, baik buat saya dan kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, haleluya. Yuk katakan kembali pujian ini sama-sama, ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh ya la la la, sungguh amat baik, la 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 la, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi, Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama
Sambil angkat tangan dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersukacita. Kami berbahagia punya Allah yang luar biasa. Yesus namanya yang baik, setia dan mengasihi setiap kami, oma, opa, kami semua yang ada. Nama Tuhan terus kami muliakan, kami tinggikan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oma, opa terus dalam hadirat Tuhan. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Datang kepada Tuhan yang luar biasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan oma opa bersama-sama. Katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan sekali lagi, siapakah kami ini ya Tuhan? Kau jadikan kami Tuhan berharga ya Bapa, bagaikan biji mata-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Puji dan sembah Kau. Siapakah kami? Siapakah aku ini,
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dan nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada pemulihan, ada roh yang baru yang Tuhan limpah-limpahkan atas setiap kami yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan taburan firman-Mu pada hari ini memberikan Tuhan kekuatan juga yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Om dan Tante, senang dapat jumpa dengan Om Tante. Hari ini merupakan hari yang berbahagia kita bisa beribadah kembali. Om dan Tante, hari ini merupakan hari juga yang istimewa di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan juga menikmati berkat Tuhan daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami bisa lagi mendengar firman-Mu dan kami percaya. Hari ini pun kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk Tuhan terus-menerus mengubahkan kehidupan kami untuk semakin kami diberkati dan juga bahkan kami menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Om dan Tante yang dikasih dalam Tuhan, ketika banyak orang bertanya-tanya, ketika dia mau meninggal, apa yang akan saya wariskan kepada anak cucu mantu kita? Dan hari ini pun firman Tuhan akan berbicara tentang warisan yang paling berharga. Ketahuilah dalam salah satu survei lembaga yang bernama Barna, data terbaru mereka yang dikumpulkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua terlepas dari identitas agama ataupun praktek keyakinannya, mereka ingin anak-anak mereka memiliki hubungan yang sehat dengan kerohanian. Artinya, orang tua ingin supaya anak-anak mereka atau cucu mereka atau mantu mereka memiliki kerohanian yang baik dalam kehidupan mereka ketika satu kali kelak mereka meninggal. Om dan Tante, hari ini pun Tuhan mau berbicara kepada kita tentang warisan yang berharga. Dan di dalam firman Tuhan ada satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia bernama Naomi. Dia memberikan warisan yang sangat luar biasa menjadi berkat buat yaitu anak, cucu ataupun juga mantunya. Terutama buat mantu-mantunya. Kita lihat di dalam Rut pasal 4 ayat 17. Rut pasal 4 ayat 17. Di sana dikatakan, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Om dan Tante, ternyata Obed dilahirkan dari satu keluarga, yaitu tidak lepas dari peran Naomi. Kenapa demikian? Karena Naomi yang membawa Rut untuk bisa berjumpa dengan Boaz, dan ketika mereka menikah, mereka dikaruniai anak dengan seorang yang bernama Obed. Bagaimana bisa kejadiannya, Om dan Tante? Ketika kita kalau flashback, kita lihat lagi, ternyata sebelumnya Naomi hidup bersama dengan Elimelek dan juga dua anaknya Mahlon dan Kilion di Bethlehem. Akan tetapi karena di Bethlehem terjadi kelaparan, maka Naomi bersama suami dan anak-anaknya mereka mengungsi ke Moab dan berusaha untuk supaya hidup mereka berjalan lebih baik untuk menanggulangi keadaan kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Tetapi selama 10 tahun mereka tinggal di Moab, bukannya sukacita yang dinikmatin oleh Naomi, ternyata Elimelek meninggal dan juga Mahlon dan Kilion meninggal. Dan tinggallah Rut bersama dua mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Naomi tinggal bersama dengan mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Om dan Tante, ketika akhirnya Naomi mendengar berita bahwa Tuhan memberkati kembali Bethlehem, maka Naomi bergegas bersama dengan mantu-mantunya kembali untuk ke Bethlehem. Apa yang terjadi? Dan ternyata Orpa kembali ke Moab dan Rut tetap bersikuku bersama dengan Naomi. Om dan Tante, akhirnya Tuhan memberkati Naomi ketika mereka tiba bersama dengan Naomi dengan Rut tiba di Bethlehem. Tuhan memberkati Naomi dan juga Rut khususnya berjumpa dengan Boaz dan akhirnya mereka menikah dan memiliki anak yang bernama Obed. Dan
Ketahuilah Om dan Tante, firman Tuhan katakan di dalam Rut pasal 4 dan ayat 7, Rut pasal 4 ayat 17 ini tidak hanya berhenti dalam lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Tidak sampai titik di situ. Tapi di sana dikatakan dialah ayah Isai, ayah Daud. Terjemahan lain mengatakan Naomi mengasuh anak itu dan tetangga-tetangga perempuan berkata, akhirnya Naomi mempunyai anak laki-laki lagi. Mereka menamai anak itu Obed. Ia ayah Isai dan kakek Raja Daud. Wow, di sana dikatakan ia ayah Isai dan kakek Raja Daud. Jadi Obed, hasil dari pernikahan Rut dengan Boaz adalah merupakan ayah daripada Isai dan juga kakek daripada Raja Daud. Disebutkan Raja Daud. Om dan Tante, Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Di atas pimpinan Raja Daud ini maka bangsa Israel, kerajaan Israel begitu kokoh, bahkan terkenal. Banyak orang takut dengan kerajaan Israel ini karena setiap kali Raja Daud berperang, maka Tuhan memberikan kemenangan. Dan bukan berhenti sampai di situ saja. Karena Daud inilah merupakan yaitu kakek buyut daripada, kalau kita lihat keturunan demi keturunan, karena nenek moyang daripada Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud. Dikatakan itu di dalam Matius 1 ayat 1. Jadi karena Daud lalu kemudian lahir keturunan demi keturunan dan keturunan dan lahirlah Yesus Kristus. Om dan Tante, luar biasa. Dan karena Naomi, maka Tuhan memberkati seluruh dunia juga. Dan Tuhan melihat betapa luar biasa peran daripada Naomi ini. Apa yang kita bisa lihat? Warisan yang diberikan oleh Naomi kepada yaitu mantu-mantunya dan juga kepada keturunan demi keturunan. Kita melihat yang pertama, Naomi mewariskan teladan Om dan Tante. Teladan apa Om dan Tante? Yaitu teladan kasih Naomi. Kalau kita membaca di dalam Rut pasal 1 ayat 6, Rut pasal 1 ayat 6, kita melihat bagaimana kasih Naomi yang luar biasa. Di sana dikatakan Rut pasal 1 ayat 6, kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Rut pasal 1 ayat 6 ini mengatakan, kemudian berkemaslah Naomi dengan kedua menantunya. Artinya, Naomi bersiap-siap untuk kembali ke Bethlehem. Karena waktu itu Naomi ada di Moab dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan sudah memberkati kembali Bethlehem, maka Naomi bersiap-siap bersama Orpa dan Rut untuk kembali pulang ke Bethlehem. Dan ketika kita baca Rut pasal 1 ayat 7a dikatakan maka berangkatlah ia yaitu Naomi dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Kalau kita pelajari yang mengemas-ngemas, yang berkemas-kemas, yang mempersiapkan barang-barangnya yaitu mantu-mantunya Naomi, Orpa dan Rut. Dan ketika mereka berangkat ternyata Orpa dan Rut ikut serta juga. Apa yang kita lihat? Om dan Tante, saya yakin dan percaya karena Naomi memiliki kasih yang luar biasa dan ditunjukkannya kepada mantu-mantunya ini, maka mereka melihat keteladanan daripada kasih yang diberikan oleh Naomi kepada mereka. Sehingga mereka mau membantu Naomi untuk berkemas-kemas dan juga mengangkati barang-barang yang perlu dibawa untuk kembali ke Bethlehem. Saya yakin dan percaya barang-barangnya enggak sedikit. Betapa banyak juga selama 10 tahun mereka tinggal di Moab, yaitu selama 10 tahun Naomi tinggal di Moab, pasti barang-barang yang cukup perlu banyak dibawa untuk mereka bawa untuk kembali ke Bethlehem. Dan tidak dikatakan bahwa ada hamba-hamba yang menyertai Naomi bersama Orpa dan Rut. Saya yakin dan percaya Om dan Tante, karena kasih daripada Naomi yang memberi teladan kepada mantu-mantunya ini, maka mantu-mantunya ini sangat mengasihi juga kepada Naomi. Dia melihat ibu mertuanya yaitu Naomi begitu menyayanginya, begitu mengasihi mereka, dan begitu terus-menerus melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Naomi ini. Om dan Tante,
Tuhan mau kita pun juga memiliki kasih buat anak-anak kita, buat mantu kita, buat cucu kita. Sehingga setiap kali mereka mungkin pulang dari luar kota atau mungkin pulang dari mall, mereka akan ingat om dan tante. Aku ingat untuk oma, aku ingat untuk opa. Aku mau memberikan sesuatu karena oma atau opa saya sudah menyayangi saya. Dan saya juga mau memberikan kasih, menunjukkan kasih kepada oma dan opa saya. Om dan tante, mari kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan menunjukkan kasih kepada banyak orang, khususnya kepada keluarga kita, sehingga kita menjadi teladan dalam hal kasih kita kepada mereka. Bukan hanya itu saja Om dan Tante. Ketika Naomi mendesak mantu-mantunya untuk pulang kembali ke negerinya itu ke Moab, waktu mereka di tengah jalan, maka apa yang dilakukan oleh Orpa dan Rut? Tadinya Orpa dan Rut nggak mau meninggalkan Naomi. Tapi akhirnya ketika dibujuk oleh Naomi supaya pulang, maka akhirnya Orpa memutuskan kembali. Tetapi waktu mau kembali ke Moab, apa yang dilakukan oleh Orpa? Rut pasal 1 ayat 14 mengatakan, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Om dan Tante, saya yakin dan percaya kalau bukan karena kasih yang begitu besar, kasih daripada Naomi yang begitu besar kepada Orpa dan Rut, maka nggak mungkin Orpa mau mencium atau pamit dengan baik-baik kepada Naomi. Dan karena kasih daripada Naomi yang begitu besar kepada mantu-mantunya ini, maka membuat itu Rut tetap berpaut pada Naomi untuk tetap mengiring Naomi kemanapun Naomi pergi. Om dan Tante, Naomi sudah menjadi teladan dalam hal kasihnya kepada mantu-mantunya. Mari kita akan menjadi teladan buat seluruh keluarga kita, sehingga mereka melihat kasih Yesus dalam kehidupan kita. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita akan menunjukkan kasih Yesus. Yang kedua, teladan apa yang diberikan oleh Naomi? Yang kedua yaitu teladan rukun. Naomi enggak menyalahkan siapa-siapa ketika dia mendapatkan yaitu seperti musibah atau mendapatkan yaitu anak-anaknya atau suaminya meninggal. Di dalam firman Allah yang hidup, Rut pasal 1 ayat 13 mengatakan demikian. Masakan karena hal itu kalian tidak menikah dengan orang lain? Tidak anakku, janganlah begitu. Saya merasa sedih akan apa yang kalian harus alami karena hukuman Tuhan kepada saya. Ketika Naomi mendapatkan anaknya sudah meninggal, Mahlon dan Kilion, dan bahkan mereka tidak memiliki anak, Naomi nggak menyalahkan Orpa dan Rut. Naomi nggak bilang, Orpa, Rut, kamu adalah istri-istri yang tidak baik, istri-istri yang sangat tidak berguna, sehingga anak-anak saya meninggal. Enggak. Tapi Naomi, dia memiliki satu sifat, yaitu dia rukun, dia nggak menyalahkan. Dalam setiap banyak hal. Berapa banyak kalau Om dan Tante mendengar ketika seorang atau sepasang suami istri daripada anaknya meninggal, lalu kemudian dia menyalahkan mantunya. Dia bilang, ini mantu saya tidak benar, mantu saya ini tidak merawat anak saya, mantu saya ini membuat sesuatu yang tidak baik buat anak saya, sehingga anak saya mati, sehingga anak saya meninggal. Tapi beda dengan Naomi, dia menjadi seorang ibu mertua yang penuh dengan kasih, dan bahkan dia tidak memiliki sifat untuk menyalahkan orang lain. Om dan Tante, hari ini pun Tuhan mau mengajar kepada kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain. Mari kita akan bilang, Tuhan, setiap kesulitan ini, saya percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Engkau tolong saya untuk melihat di balik kesulitan ini, mujizat yang Engkau sudah siapkan. Seperti Naomi, dia tidak menyalahkan mantu-mantunya. Hari ini pun Tuhan mau, Engkau tidak menyalahkan anakmu, tidak menyalahkan cucumu, tidak menyalahkan mantumu, bahkan menyalahkan orang-orang di sekelilingmu. Tapi Engkau akan bilang, aku mau hidup berdamai dengan setiap kesulitanku, untuk aku juga akan melihat mujizat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanku.
Mari Om dan Tante, kita akan menjadi teladan dalam hal kasih, dalam hal yaitu tidak menyalahkan orang lain, melainkan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang rukun kepada banyak orang. Yang kedua, teladan apa? Yaitu warisan apa yang diberikan oleh Naomi? Yaitu yang kita bisa lihat, yaitu Naomi mewariskan kebaikan. Kenapa saya katakan mewariskan kebaikan Om dan Tante? Karena ternyata di dalam firman Allah yang hidup, di sana dikatakan Rut pasal 1 ayat 11, tetapi Naomi menyahut, lebih baik kalian pulang kepada bangsa kalian sendiri. Karena bukankah aku tidak mempunyai anak lagi yang bila sudah dewasa dapat menjadi suami kalian? Teladan yang kedua yang Naomi berikan kepada mantu-mantunya ini, yaitu dia memikirkan yang terbaik bagi orang lain. Naomi nggak mau menjadi orang yang egois. Naomi sudah tua. Dan Naomi, kalau secara manusia kita berpikir bahwa seharusnya Naomi dikelilingi orang-orang yang lebih muda yang akan bisa membantu Naomi. Contohnya membawakan barang-barang yang diperlukan oleh Naomi, memasakkan mungkin makanan buat Naomi, mencari nafkah buat Naomi. Tetapi beda dengan Naomi. Sementara Naomi pergi dari Moab ke Bethlehem di tengah perjalanan, maka Naomi memikirkan yang terbaik buat mantu-mantunya. Maka dia bilang di dalam Rut pasal 1 ayat 11, tetapi Naomi menyatakan, lebih baik kalian pulang kepada bangsa kalian sendiri. Kenapa? Naomi berpikir bahwa Naomi tidak akan lagi memiliki anak-anak yang akan menikahi daripada mantu-mantunya ini. Karena adat istiadat orang Yahudi, yaitu ketika seseorang meninggal, ya iparnya meninggal, maka mertuanya ini harus mencarikan pengganti supaya meneruskan keturunan daripada nama dari anaknya ini. Maka Naomi bertanggung jawab untuk memiliki yaitu keturunan atau orang yang bisa menebus, supaya Naomi memberikan orang itu buat mantunya sehingga mereka akan menikah dan memiliki keturunan. Dan Naomi berpikir, saya udah tua mantu-mantuku, saya nggak mungkin bisa menikah lagi, lalu kemudian kalaupun saya menikah dan saya mungkin punya anak, nggak mungkin kalian menunggu anak itu dewasa sehingga saya akan menikahkan dengan kalian. Lihat Om dan Tante, Naomi tidak egois menahan mantu-mantunya ini untuk bisa bersama dengan dia. Naomi selalu memikirkan yang terbaik buat mantu-mantunya. Hari ini Om dan Tante, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari kita akan memikirkan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak memikirkan yang jahat. Kita nggak selalu berpikir negatif tentang anak-anak kita, tentang mantu kita atau tentang keluarga kita. Mungkin ketika anak-anakmu tidak bisa memberikan uang sebesar yang biasanya mereka berikan kepada Om dan Tante, engkau nggak akan pikir, ini karena anak saya pelit, ini karena anak saya menikah dengan dia, maka dia menjadi pelit sehingga saya tidak diberikan uang sesuai dengan yang biasanya. Om dan Tante, mari jangan berpikir demikian. Kita akan bilang, oh mungkin anak saya, mantu saya memiliki yaitu kebutuhan yang lebih besar daripada biasanya. Anak-anaknya mulai harus masuk sekolah, anak-anaknya perlu susu, anak-anaknya perlu les, maka dia perlu pengeluaran yang lebih besar. Jadi kalau mereka memberikan kepada saya tidak seperti biasanya, maka saya sebaiknya akan mendorong mereka, memberkati mereka, yaitu mendoakan mereka supaya Tuhan memberkati anak mantu saya. Om dan Tante, mari kita akan selalu berpikir positif kepada anak mantu cucu kita dan berpikir positif kepada orang lain. Dan mari kita memikirkan yang terbaik buat mereka. Enggak menjadi orang-orang yang egois dengan pemikiran saya. Tapi kita akan bilang, Tuhan, saya mau menjadikan diri saya menjadi berkat, yaitu memikirkan yang terbaik buat orang lain. Om dan Tante, yang kedua, teladan yaitu kebaikan apa yang Naomi tunjukkan, yaitu Naomi memiliki yaitu dia turut merasakan penderitaan daripada mantu-mantunya ini.
Di dalam Rut pasal 1 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, apakah kalian mau menunggu sampai ia menjadi dewasa? Tentu saja tidak. Anak-anakku, betapa sedih hatiku bahwa Tuhan telah menghukum aku seperti ini hingga kalian turut menderita. Om dan Tante, meskipun Naomi kehilangan suami, kehilangan anak-anak yaitu Mahlon dan Kilion, Naomi bukan hanya tidak menyalahkan daripada anak-anaknya, tapi juga Naomi merasakan penderitaan daripada mantu-mantunya karena kehilangan suami mereka. Om dan Tante, Naomi memikirkan kebaikan terus-menerus buat mantunya. Dia turut merasakan penderitaan daripada mantu-mantunya yang masih muda-muda ini, kehilangan suami, kehilangan topangan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan hari ini pun Tuhan mau bilang, ayo kita akan menjadi orang-orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Merasakan kesulitan daripada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa merasakan bagaimana anak mantu kita begitu sulitnya mencari nafkah. Kita bisa merasakan kesusahan daripada anak mantu kita. Begitu susahnya membesarkan anak-anak pada zaman sekarang ini. Dan kita akan menjadi orang-orang yang akan menebarkan kebaikan buat anak mantu cucu kita. Sehingga mereka akan melihat kebaikan daripada kita. Dan kita bisa membantu mereka dengan apa yang kita bisa bantu. Mungkin kita akan menjadi oma dan opa untuk mendorong cucu kita, yaitu membaca firman Tuhan, mendorong cucu kita, anak-anak daripada hasil pernikahan daripada anak dan mantu kita, dan hasilnya itu cucu kita, mendorong mereka untuk ibadah, mendorong mereka untuk belajar, dan om dan tante, kita melakukan sesuatu yang baik buat keluarga kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau wariskan buat keluarga kita? Naomi mewariskan yaitu iman dalam Tuhan. Om dan Tante, Rut pasal 1 ayat 16, kita membaca di sana ketika Rut disuruh pulang kembali ke Moab, apa yang dikatakan oleh Rut? Rut pasal 1 ayat 16 mengatakan demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Om dan Tante, kalau kita lihat di sini, ternyata Rut melihat iman yang luar biasa sehingga membuat Rut mengambil keputusan yang sangat kuat. Dia bilang, bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Ketika Rut melihat kehidupan Naomi, ketika Rut melihat bagaimana Rut beribadah kepada Allahnya, Rut melihat iman daripada Naomi, sehingga membuat Rut mengambil keputusan, aku mau menjadi, yaitu umat, salah satu bagian dari itu umat Allah. Aku mau menjadikan Allahnya Naomi menjadi Allah buat saya. Bagaimana bisa Rut mengambil keputusan sedemikian rupa? Kalau saya yakin dan percaya, saya yakin bahwa Rut diceritakan oleh Naomi bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, yaitu bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Allah untuk keluar dari perbudakan. Bagaimana mujizat Allah yang sungguh luar biasa membelah Laut Merah. Dan bagaimana bangsa Israel dipimpin, dituntun oleh Allah melewati yaitu bangsa-bangsa yang mau menyerangnya, dan mereka diselamatkan sampai mereka tiba di Kanaan. Om dan Tante, saya yakin dan percaya Naomi menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu kepada mantu-mantunya, yang membuat Rut terbuka dan bilang, Allahmu adalah Allahku. Saya yakin dan percaya juga bahwa Naomi melakukan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 11 ayat 19. Ulangan pasal 11 ayat 19 mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Jadi saya yakin dan percaya Naomi menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, mengajarkan kepada mantu-mantunya apa yang telah dilakukan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah Israel yang disembahnya. Dan sehingga Ruth melihat bahwa sungguh Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup, Allah yang terus-menerus memperhatikan umatnya. Dan Ruth mengambil keputusan untuk menjadikan Allah Naomi menjadi Allahnya juga. Om dan Tante, Naomi mewariskan iman yang luar biasa yaitu kepada Ruth. Dan bukan hanya itu saja, Naomi, saya yakin dan percaya juga, Naomi mewariskan iman yaitu dengan mendoakan mereka. Firman Allah yang hidup di dalam Ruth pasal 1 ayat 9, Ruth didoakan oleh Naomi. Kalau kita lihat Ruth pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian, ketika dalam perjalanan pulang Naomi, Orpa dan Ruth untuk ke Bethlehem, maka ketika Naomi mendesak Ruth dan Orpa untuk kembali ke Moab, apa yang dilakukan oleh Naomi dan dikatakan oleh Naomi? Naomi mengucapkan demikian, saudara. Ruth pasal 1 ayat 9. Semoga Tuhan memberkati kalian atas kesetiaan kalian kepada suami kalian dan kepadaku. Dan semoga Tuhan sekali lagi memberkati kalian dengan pernikahan yang bahagia. Om dan Tante, di sini kita lihat Naomi menunjukkan bahwa dia suka mendoakan mantu-mantunya. Dia mendoakan mantunya untuk diberkati Tuhan, diberkati dengan rumah tangga yang bahagia. Dan saya yakin dan percaya, Om dan Tante, Naomi juga mendoakan untuk iman daripada Ruth dan Orpa, supaya mereka juga boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang disembahnya. Hari ini Om dan Tante, Tuhan pun mau engkau mendoakan anak-anakmu, mantu-mantumu, cucu-cucumu, supaya engkau akan mewarisi iman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau mendoakan mereka supaya mereka beribadah kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah selama ini Om dan Tante mendoakan anak mantu, cucu-cucumu agar mereka tetap ada dalam ibadah yang diberkati Tuhan, ada dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau selama ini kita tidak mendoakan mereka, mari kita mau mendoakan anak mantu, cucu-cucu kita untuk mereka ada percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin iman mereka goyah ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka mengalami sakit penyakit. Biarlah kita akan menjadi orang-orang yang akan mendoakan mereka. Anak mantu kita, cucu kita, kita mendoakan sehingga Tuhan melakukan mujizat dan mereka akan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau selama ini Om dan Tante, engkau mulai kendor berdoa buat setiap anak mantu cucumu, mari kita akan berdoa dan mulai giat, mulai semangat seperti yang dilakukan oleh Naomi untuk berdoa untuk keluarganya. Mari kita akan berdoa. Om dan Tante, kalau selama ini mungkin Om dan Tante mulai kendor untuk mendoakan anak-anakmu, mantu-mantumu dan juga cucu-cucumu, hari ini kita mau mengambil komitmen, Tuhan, aku akan berdoa buat mereka setiap hari. Berdoa buat pekerjaan, berdoa buat usaha, berdoa untuk sekolah, berdoa buat kesehatan daripada keluargaku, daripada anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucuku. Bahkan aku mau berdoa supaya mereka tetap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau mereka selama ini belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan mendoakan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah usaha mereka, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan mereka, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, sehingga mereka akan melihat sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat dipercayai dan dapat diandalkan. Mari kita akan berdoa buat seluruh keluarga kita, Om dan Tante. Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati buat seluruh keluarga, daripada anak, mantu, cucu, daripada Om dan Tante.
Kalau di antara mereka belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, Engkau akan hadir dan bahkan Tuhan, Engkau akan berbicara secara pribadi kepada mereka sehingga mereka boleh diselamatkan. Dan kalau selama ini mungkin mereka mengalami kegoncangan dengan iman mereka karena kesulitan, karena sakit penyakit, karena kesusahan, Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan, sehingga mereka akan melihat bahwa sesungguhnya ketika mereka berdoa, ada orang-orang yang mendoakan mereka, dan mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati anak cucu mantu daripada om dan tante, sehingga mereka akan terus-menerus melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat om dan tante Tuhan, Engkau akan terus menguatkan iman mereka dan jadikan mereka menjadi teladan-teladan dalam kebaikan mereka, menjadi teladan dalam kasih mereka, menjadi teladan di dalam perbuatan mereka, dan bahkan menjadi teladan dalam iman mereka kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba menyerahkan om dan tante ke dalam hidup mereka Tuhan, ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Berkati om dan tante, berkati kesehatan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Oma Opa, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, dan pengumuman untuk minggu depan kita akan diberkati dengan tema kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Mari Oma Opa yang ada di rumah, kita sama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini. Yuk kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah yang boleh berlangsung sepanjang hari ini. Kami percaya Oma Opa yang ada di rumah maupun setiap kami yang melayani, kami sama-sama diberkati. Kami sama-sama alami pemulihan Tuhan. Kami sama-sama menikmati, merayakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap Oma Opa yang ada di rumah saat ini dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat Oma Opa yang ada di rumah. Mungkin saat ini sedang terbaring lemah karena sakit, atau mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Oma Opa yang sakit disembuhkan. Mereka yang saat ini sedang mengalami Tuhan Yesus masalah dan pergumulan, Engkau menjadi jawaban buat Oma Opa. Dan biarlah sukacita-Mu terus nyata, terus ada di dalam kehidupan Oma Opa dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, begitu juga dengan Ibu Hermin. Kami berdoa memberkati kedua hamba-Mu ya Bapak, bersama Tuhan keluarga dan keluarga besarnya ya Bapak. Mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Pak Niko dijaga, dikawali oleh pasukan malaikat. Engkau yang terus memberikan pengurapan yang baru. Engkau senantiasa yang menjaga keluar masuk kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan karayon kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Untuk karayon kami 1D ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Kiki Haryadi dan juga Ibu Mervin. Kami mengangkat tangan kami memberkati kedua hamba-Mu Bapak. Biarlah berkat kesehatan, kekuatan semua turun atas hamba-Mu Bapak. Engkau yang menjaga keluar masuknya, bahkan bersama seluruh keluarga besarnya Tuhan. Pak Kiki, Bu Mervin aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan gembala kami Tuhan Yesus di Umas ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Hana ya Bapak. Kami terus memberkati Ibu Hana ya Bapak. Biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita yang daripada Tuhan turun Tuhan untuk Bu Hana. Pengurapan yang baru Tuhan. Terus Engkau nyatakan, bahkan pewahyuan demi pewahyuan Engkau nyatakan terlebih lagi ya Bapak. Bersama keluarga terus aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, kami juga membawa ya Bapak untuk seluruh ya Tuhan Yesus, tim daripada Umas ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa biarlah setiap pelayan-pelayan Umas-Mu Bapa, juga mereka juga ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia, diberkatilah seluruh penduduknya, diberkatilah kepulauan yang ada, diberkatilah setiap wilayahnya, diberkatilah gerbang-gerbangnya yang ada. Kami katakan Indonesia damai, Indonesia tentram, Indonesia aman. Kami mematahkan setiap apapun juga yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami patahkan di dalam nama
Tuhan Yesus. Dan kami percaya hanya Roh Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, karena kami percaya Indonesia hanya menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan terus bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin bersama seluruh jajaran yang ada, kementerian yang ada, seluruhnya Bapak, sampai kepala-kepala daerah, dari pusat sampai dengan unit yang terkecil, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah setiap program-program yang ada yang berjalan atas bangsa kami, semua seturut kehendak-Mu. Setiap pembuat keputusan Tuhan atas bangsa kami, semuanya dipenuhi oleh hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Kami mengucap syukur ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah